Nilai sastra ini kedudukannya seperti apa ini? Teori sastra memang penting sekali untuk dipelajari. Ketika menganalisis karya sastra, teori-teori sastra yang dipilih tentunya melatar belakangi dari teks sastra itu sendiri. Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kali ini pembahasan kita mengenai teori sastra, kemudian penelaah sastra, kemudian menilai sastra. Ini kedudukannya seperti apa ini? Teori sastra memang penting sekali untuk dipelajari. Ketika menganalisis karya sastra, teori-teori sastra yang dipilih tentunya melatar belakangi dari teks sastra itu sendiri. Sehingga ketika memilih teori sastra, maka teks sastra itu kedudukannya sangat erat. Seperti dalam bukunya Vanani, ini Luxemburg tahun 84, dalam Vanani 2002, di bukunya mengenai telaah sastra diungkapkan bahwa dalam telaah sastra ini tentunya tidak dapat diabaikan peranan teori sastra, karena teori sastra memiliki sifat-sifat yang terdapat dalam teks sastra. Jadi kedudukan teori sastra di sini dengan teks sastra sangat erat. Ketika posisinya akan menganalisis mengenai masalah-masalah sosial, maka yang paling mendekati ini menggunakan sosiologi sastra. Ini salah satu kedekatan antara masalah dengan teori sastra itu sendiri. Kemudian sifat-sifat tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari analisis. Analisis sastra kita tahu baik secara intrinsik dan ekstrinsik. Analisis karya sastra tidak bisa lepas dari analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Hal-hal yang ada di dalam karya sastra itu sendiri, ketika kita akan menggunakan teori sastra, kita tetap menggunakan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Seperti kita mengetahui temanya apa, sudut pandang pengarang, tokoh dan penokohannya seperti apa, latar dan yang lain yang ada di dalam unsur intrinsik. Ketika kita masuk ke unsur ekstrinsik, di situ ada kedudukan pengarang itu seperti apa, dari kita lihat pendidikannya seperti apa, keadaan ekonomi, sosial, politik, hukum yang saat itu mempengaruhi kemunculan karya sastra seperti apa. Jadi kedua hal itu akan mempengaruhi ketika kita menggunakan teori sastra, akan melengkapi ya ini, akan memperdalam posisinya kita ketika kita menggunakan teori sastra itu sendiri. Di sini dilanjutkan di bukunya Vanani tahun 2002, adanya penguasaan teori sastra akan mengarahkan seorang penelaah sastra untuk lebih sistematik dalam mengurai teks sastra yang dibacanya, untuk mengerti, memahami, dan menilai teks sastra memang tidak hanya bergantung pada teori sastra. Teori sastra penting sekali, tetapi ada unsur-unsur lain yang perlu kita pelajari lebih mendalam, sehingga kedudukan antara teori sastra dengan yang lain akan memperdalam kita sebagai penelaah dalam mempelajari teks sastra itu kedudukannya seperti apa. Ini penting sekali. Persoalan-persoalan yang terdapat di luar teks seperti politik, agama, budaya, psikologi, ekonomi seringkali merupakan dasar bangunan karya sastra yang diciptakan pengarang. Dengan kata lain,
ini dalam bukunya Vanani tahun 2002, dapat disebutkan bahwa teks sastra sebenarnya merupakan karya yang amat kompleks. Karena sastra juga merupakan refleksi ya. Sastra itu merupakan refleksi kehidupan manusia dengan berbagai macam dimensi yang ada. Karena itu, mempelajari teks sastra secara sistematik, penelaah sastra tidak saja dituntut untuk menguasai teori sastra, melainkan juga disiplin ilmu yang lain seperti filsafat, sosiologi, psikologi, agama, politik, dan sebagainya yang sangat penting untuk mendukung kedalaman kita. Jadi ketika kita mempelajari teks sastra, karena teks itu kedudukannya teks, ada hal-hal yang melingkupi kemunculan teks itu sendiri. Kita harus melihat dari berbagai sudut. Sehingga kedalaman kita ketika menganalisis teks sastra itu akan semakin jelas, objektif, sesuai dengan sasarannya kita seperti apa. Nah, ini yang perlu kita cermati, bahwa teori sastra yang seperti tadi di awal diungkapkan, bahwa di situ penting sekali untuk menganalisis kedekatan antara teori dengan teks itu menyesuaikan dengan teks itu sendiri yang akan dianalisis seperti apa. Namun ketika penelaah sastra itu masuk, untuk menelaah sastra lebih mendalam, kita harus mempelajari hal-hal yang ada di luar teks itu. Kemunculannya dipengaruhi oleh apa saja. Seperti tadi diungkapkan, ada filsafat, ada sosiologi, ada psikologi, ada agama, ada politik, ada hukum, dan yang lainnya yang melatar belakangi kemunculan teks itu seperti apa. Semakin kita banyak membaca mengenai hal-hal itu, maka kedalaman kita dalam menganalisis teks sastra itu akan semakin mendalam. Itu gambaran kita mengenai tadi teori sastra, penelaah sastra, dan hal-hal yang ada di dalamnya yang terkait dengan analisis karya sastra. Semoga hal yang tadi kita bahas bisa memunculkan pencerahan untuk kita semua. Semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.